Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Kita berbicara tentang masalah kecemasan lambung yang seringkali menjadi banyak pertanyaan pasien sekalian adalah bagaimana tentang pengobatan. Jadi pertama kali mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah bahwa pengobatan untuk kasus-kasus seperti ini memang memerlukan waktu ya. Jadi kadang-kadang tidak serta-merta hilang dengan satu kali dua kali pertemuan saja, tetapi perlu suatu proses untuk menjadi jauh lebih baik. Itu pun kalau di dalam minggu-minggu awal pasien merasakan ada perbaikan yang signifikan. Karena biasanya nih ada beberapa pasien yang sudah cukup lama ya, mungkin sudah bertahun-tahun dia mengalami masalah. Dan ketika dia berupaya mengobati dalam keadaan awalnya, itu seringkali tidak mendapatkan perbaikan, ya. Atau perbaikannya ada 1 minggu, 2 minggu, dia kambuh lagi kalau nggak minum obat. Nah, kalau kita berbicara tentang pengobatan untuk gejala psikosomatiknya yang berkaitan dengan lambung seperti ini, banyak di pasien-pasien sendiri merasakan adanya kesulitan untuk merespon pengobatan kalau misalnya ternyata tidak mendapatkan hasil. Jadi mereka udah keburu kecewa duluan gitu ya, atau merasakan kok nggak ada manfaatnya dari pengobatan ini. Yang perlu saya perhatikan ya, dan teman-teman perhatikan itu adalah ketika berobat ke dokter jiwa yang berkaitan dengan masalah lambung, biasanya kita kasih patokan buat pasien itu 3 bulan. Jadi 2 minggu pertama atau 20 hari pertama kalau saya itu kita berikan obat dan kita lihat responnya. Kalau misalnya responnya lebih dari 50% perbaikannya, maka selanjutnya kita lanjutkan obat itu. Kalau perbaikannya kurang dari 50%, maka kita naikkan dosisnya. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah khawatir. Karena biasanya kita gunakan itu dosisnya nggak terlalu besar gitu, dosis kecil gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang suka bertanya, nih kalau misalnya saya awalnya dosisnya langsung besar gitu, jangan-jangan nanti terus naik gitu ya. Nggak begitu ya, biasanya kita starting dosis kecil, kemudian naik pelan-pelan sampai akhirnya bisa membantu pasien menstabilkan keadaannya. Kalau sudah 70-80%, maka biasanya kita tahan gitu ya, artinya kita pakai obat tersebut sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu baru kita mulai menurunkan dosis. Kalau misalnya saat menurunkan dosis itu gejalanya kembali lagi, maka kita kembalikan lagi ke dosis awalnya lagi. Dan ini bertanya lagi pasiennya, aduh kayaknya nggak baik-baik dok. Tenang ya teman-teman ya. Memang tidak semua respon saraf pusat itu langsung jadi gitu pada saat keadaan itu diberikan obat. Kadang-kadang perlu menunggu sampai 2-3 bulan dulu baru bisa stabil. Dan sayangnya kebanyakan dari kita mungkin lebih dominan mau pakai obat terus. Jarang yang ingat atau lupa mereka ini membantu dirinya untuk mengatasi cemasnya. Jadi nggak mudah sih menurut saya mengatasi kecemasan kita tanpa obat itu. Karena banyak mungkin yang tidak terlalu mau gitu ya, atau menganggap bahwa apa yang sudah dia lakukan itu sudah memang harusnya demikian, jadi nggak terlalu problem gitu. Dia bilang, ya kan saya orangnya begini, kenapa mesti harus makan obat, tapi tanpa harus makan obat pun saya harusnya bisa dong gitu ya. Jadi kepribadian saya ya memang nggak bisa berubah begini aja. Nah, padahal teman-teman harus ingat, banyak dikaitkan dengan kasus seperti ini tuh yang paling utama malah adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan dari perilaku kita, cara berpikir kita, cara melakukan sesuatu gitu ya. Nggak heran kan kalau kita dilihat di video-video sebelumnya, saya suka bilang banyak di antara kita itu yang tidak terlalu kalau kita bilang tuh merasakan gitu dasar dari gejala cemas itu dari mana gitu ya. Nggak ngerti gitu ya, sebenarnya ini problem saya itu apa sih gitu. Nggak menyadari sepenuhnya, jadi blank gitu, sehingga benar-benar mengandalkan obat saja. Dan kalau misalnya nanti obatnya itu lagi nggak diminum atau nggak makan, dia balik lagi gejalanya. Karena sistem saraf pusatnya itu kalau dibiarkan tanpa obat
dia kurang responnya lebih baik gitu ya. Ini yang menjadi masalah sih menurut saya. Jadi banyak di antara teman-teman yang mungkin perlu perhatian pada kondisi-kondisi seperti ini, di mana pengobatannya jalan dengan baik dan mulai belajar untuk mengatasi tanpa obat. Karena kalau misalnya cuma dengan obat saja, teman-teman akan sulit ya untuk melepaskan diri dari pengobatan kejiwaan ini. Karena udah terlanjur, apalagi kalau kelamaan. Makanya kan selalu kita bilang, oke, kalau sudah 3 bulan, kelihatannya udah stabil, kita coba ya turunkan. Supaya orang itu nggak terus-terusan berada pada situasi, oh saya kayaknya butuh obat nih, oh saya kayaknya nggak bisa nih tanpa obat gitu ya. Jangan, ya teman-teman harus belajar bagaimana mengatasi kondisi teman-teman dengan obat dan juga tanpa obat. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Namun demikian, tiap kasus berbeda-beda. Saya yakin tidak semuanya sama, makanya saya tidak terlalu suka ya kalau teman-teman berdiskusi, saling saling membanding-bandingkan kesembuhan teman-teman dengan yang lainnya. Kalau enggak nanti akhirnya makin tambah ribet gitu urusannya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman menjadi jauh lebih paham. Dan percayalah kalau misalnya memang jalannya sudah ada dengan cara mengolah pikiran dan perasaan jauh lebih baik, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.